Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada hari ini kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk kita boleh bersatu hati menaikkan pujian kita, menaikkan ucapan syukur kita atas setiap kebaikan dan berkat Tuhan untuk hidup kita. Untuk itu saya bilang kita semua boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya Yesus, Tuhan terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa kalau pada pagi hari ini kami boleh terbangun dalam keadaan sehat dengan nafas hidup yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Itu semua karena berkat dan anugerah-Mu saja Yesus. Oh pada pagi hari ini ya Bapa
kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berkumpul pada pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah setiap penyembahan dan pujian yang kami naikkan Tuhan dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu Yesus. Kami buka ibadah kami ini ya Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Amin. Sebab pertolongan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah terlambat. Kita mau angkat pujian ini, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Haleluya, kami sudah bertemu dalam kasih-Nya dengan sukacita di tempat ini. Mari kita menaikkan pujian ini.
firman Tuhan, firman yang akan menguatkan iman kita, firman yang akan merubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapannya. Oh haleluya Yesus, kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan kuasa-Mu, kami perlu Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Ajar kami Tuhan untuk boleh semakin hari semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapa. Haleluya, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Baik kami dalam keadaan susah dan sakit, Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kami, sebab Engkau setia Tuhan bagi setiap kami. Haleluya Yesus, kita mau angkat pujian ini saat ku dalam kesesakan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku.
saat kami sesat, Tuhan memberi kelegaan. Di saat kami susah, Roh-Mu memberi penghiburan. Saat kami berputus asa, masih ada pengharapan, yaitu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ajar kami mengasihi Engkau, ajar kami sungguh-sungguh semakin berharap kepadamu, sebab itu sungguh nyata, itu sungguh ada, itu hadir dalam hidup kami, yang kadang-kadang kami tidak sadari bahwa sungguh Engkau bersama kami setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ampuni kami ketidaksadaran kami bahwa Engkau ada bersama kami. Sering kami nakal sebagai anak-anak Tuhan, sering kami melukai hati-Mu, dan sekarang ampuni kami dan melayakkan kami mendengar apa yang Engkau mau, menjadi rema, pesan khusus untuk kami sekalian melalui firman-Mu. Urangi hamba-Mu, jadikan berkat, dan nama Tuhan Yesus ada yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang mereka miskin tetapi kaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-8 dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Amin. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2 Korintus ini ditulis oleh Paulus tahun 55 atau sampai 57 Masehi, sekitar itu, dari Makedonia, di mana pada waktu itu jemaat mengalami yang namanya penganiayaan oleh kaisar, ya, kaisar di Romawi. Karena apa? Karena ada agama kaisar. Kaisar itu kan bergelar Kyrios. Tuhan itu gelar, bukan pribadi. Ya, Tuhan itu gelar, bukan pribadi. Kalau Yesus itu pribadi, kita harus bisa membedakan. Kalau Allah itu pribadi, kalau Tuhan itu gelar, yaitu orang yang ditaati, orang yang harus kepadanya kita tunduk. Itu gelar, Kyrios. Kalau orang Inggris Lord, orang-orang itu bergelar Lord. Kalau majikan-majikan di Jawa disebut Gusti, orang yang ditaati. Jadi kalau di YouTube itu berseliweran yang disalib itu Tuhan atau manusia, itu pertanyaan yang tidak cerdas. Saudara-saudara, mereka harus menyembah kepada kaisar, tetapi orang-orang Kristen tidak mau menyembah Yesus sebagai Tuhan. Itulah yang menyebabkan Makedonia dianiaya, Filipi juga dianiaya, dan seluruh daerah jajahan Romawi dianiaya.
Nah, penganiayaan ini berimbas pada jatuhnya perekonomian mereka. Mereka menjadi miskin, apalagi pada masa Domitianus itu pegawai-pegawai Kristen itu dicopot, hartanya diambil. Saudara, sehingga orang-orang Kristen miskin, apalagi di Yerusalem itu sangat dianiaya. Jemaat memiliki sikap, mereka tetap bersuka cita. Itu harus kita sadari. Kita harus tetap bersuka cita dalam penderitaan. Paulus menulis kepada jemaat Filipi, kamu dipanggil bukan untuk percaya saja, tetapi kita dipanggil untuk menderita buat Tuhan. Penderitaan bukan karena kita mencuri, bukan karena kita korupsi, bukan karena kita tidak pandai mengatur uang, bukan karena kita boros gaji yang mestinya 30 untuk 30 hari kita bawa ke mall, kemudian dalam waktu 2 jam habis dalam tempo sesingkat-singkatnya, dan kemudian pulang Tuhan pelihara burung di udara, Tuhan juga pelihara saya. Itu orang yang stupid. You must be smart, Anda cerdas dalam mengatur keuangan. Kalau orang itu menderita, jangan disalahin Tuhan. Penderitaan yang kita alami karena kita berbuat sesuatu bagi Tuhan, karena kita melakukan sesuatu dari Tuhan, karena kita capek letih hari Minggu, mestinya kita istirahat, kita pagi-pagi datang untuk mencari Tuhan. Sekalipun kita hadir itu untuk diri kita, membenahi diri kita, bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Penderitaan kita mestinya kita bisa boya-boya jalan-jalan, kita beri buat Tuhan. Persoalannya, sejauh mana kita telah menderita buat Tuhan, itu menjadi pertanyaan. Sebab mahkota yang kita terima nanti itu didasarkan, diukur dari penderitaan yang kita alami. Jelas kita berbeda dengan Paulus yang martir, kita beda dengan Petrus yang disalib dengan kepala di bawah, kita beda dengan orang-orang yang diikat di tiang-tiang Nero, di taman Nero, disiram pakai ter, kemudian dibakar. Allah itu dikayasoni, Allah itu adil, Allah itu mengerti sejauh mana orang yang menderita dan orang yang tulus-tulus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk menderita, percaya saja, tetapi kita dipanggil untuk menderita. Dan jemaat Makedonia itu bersuka cita, mereka bersuka cita, jemaat bersuka, dan mereka memberi sesuai kemampuan. Ketika dia mendengar bahwa orang-orang Yerusalem begitu menderita, maka jemaat Makedonia menjadi contoh. Mereka menjadi contoh untuk memiliki semangat dalam memberi. Karena jemaat Makedonia dalam keadaan kurang, tetapi semangat dalam memberi. Nah, ini saya garis. Semangat ini yang kadang-kadang kita nggak miliki. Antusias bagaimana kita memberi orang, bagaimana kita memperhatikan keluarga. Terutama kalau kita mengukur keegoisan kita, kadang-kadang keegoisan kita itu bisa mencapai 80%. Jelas tidak mungkin orang punya keegoisan sampai 100%. Ya, mereka punya semangat gairah bagaimana memberi. Saya mengenal orang-orang yang ini bapak ini ibu ini kayaknya mau memberi, ya, maunya memberi. Sebab memberi itu yang nanti saya akan singgung, itu juga punya semangat, punya gairah untuk memberi. Ini jemaat. Nah, persoalannya kalau semangat itu diukur prosentase, volume. Nah, sejauh mana semangat kita memberi dan itu konsisten atau tidak. Kadang-kadang orang nggak konsisten dengan saya akan singgung. Saudara-saudara,
bahwa memberi itu merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan, dan ini harus kita kembangkan. Wah, karunia Pak, memberi itu kok kasih karunia? Ya, semua orang diberikan kasih karunia, termasuk karunia memberi. Kalau saya boleh membaca bahwa Tuhan itu memberikan kasih karunia kita untuk memberi, itu dalam Rom 12 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Banyak kurang. Yo, saya baca ya. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Menasihati itu karunia. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah melaksanakan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Saudara-saudara, kita semua punya iman. Tetapi ada orang yang punya karunia iman. Orang yang punya karunia iman, misalnya contoh, orang pergi ke yang sudah bahkan minggu yang lalu, orang pergi ke showroom, tumpang tangan dalam nama Yesus, ini mobilio punya saya. Suatu kali dia punya mobilio, dia punya karunia iman. Tanah Pak Haji diukur, ini nanti milik saya, akhirnya jadi milik dia. Itu karunia iman, itu dengan suara Tuhan. Tapi kita jangan coba-coba begitu. Orang anti karcis nggak punya duit, anti karcis mau pergi ke Jakarta dari Manado nggak punya tiket, akhirnya depan punya tiket kebanyakan dikasih dia. Itu karunia iman. Tapi kita juga punya iman juga. Iman kita juga bertumbuh, karunia itu khusus. Memberi, kita juga mesti harus mengembangkan memberi. Tetapi kalau orang punya karunia memberi, gimana Pak Pendeta? Ya, dia punya uang 1 juta, nah dia bisa kasih uang, orang kasih 800, 900 ribu. Itu baru karunia. Kita punya 1 juta, kasih 100 ribu aja mikir. Saudara, nah karunia harus kita kembangkan. Semua orang itu dalam semua orang itu punya 10 kecerdasan intelektual. Kecerdasan yang ke-9 itu kecerdasan musikal. Semua orang bisa musik. Tetapi hanya orang yang mau belajar musik, mengembangkan musik, tonika, dominan, subdominan, apa itu akord, itu baru bisa. Kalau enggak ya hanya sebagai dalam tanda kutip pendengar. Dan semua orang pasti suka musik. Saudara, memberi merupakan sikap keadilan bagi sesama. Matius 6 ayat 2. Kalau kamu memberi sedekah, jangan kamu mencanangkan itu kepada orang lain. Kalau tangan kiri memberi, tangan kanan jangan mengetahui. Sebab kalau orang Yahudi, orang Farisi, dia kata dong, orang kumpul baru dia ngasih. Saudara, keadilan ini artinya kata sedekah itu dari kata sadik. Sadik itu adil. Artinya dia harus memanusiakan manusia. Kalau bangsa Israel tidak mengalami tekanan di Mesir, merasakan ketidakadilan. Sadik dari bahasa Ibrani yang kemudian turun dalam bahasa Arab sedekah. Ya, kita ambil dari kata Arab ini sedekah ini. Sedekah. Saudara, dalam bahasa Yunani-nya keadilan itu dikaiosoni itu Allah juga adil. Keadilan itu berarti apa yang kita dapatkan itu bukan milik kita 100%.
Tetapi sekian ada Tuhan, sekian untuk sesama, sekian untuk keluarga, sekian untuk kita. Itu baru keadilan. Kalau saya ditanya sama istri, "Mah, nanti sertifikasi turun lah, sertifikasi turun." Oh ya, nanti kita kasih dulu, kita kasih dulu. Yang kita pikirkan, bagaimana kita bisa ngasih orang. Ya, oh cepat ini dikasih ini. Tak ada saat itu. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau memberi itu merupakan keadilan, betapa kita itu tidak adil, betapa kita sering tidak adil. Kita menjadi hakim yang tidak adil, kita menjadi hakim yang kejam, yang hanya memikirkan untuk diri kita sendiri. Sebab memberi itu suatu keadilan, sadik, dikayasoni. Ketika pertama saya mesti khotbah 2 Korintus pasal 9, saya berdoa, Tuhan kasih ini. Mari kita mau berbuat adil, bersikap adil. Ya. Memberi merupakan bentuk ucapan syukur. Ya, ini 2 Korintus 1:5. Sebagai ucapan syukur itu apa sih? Ucapan syukur itu adalah bentuk ucapan terima kasih. Bentuk ucapan terima kasih. Kalau kita misalnya kita bersyukur mendapat berkat, oh ini berkat dari Tuhan, oh aku bersyukur pada Tuhan. Entah itu 1 perak, 2 perak, itu tidak menjadi masalah. Nominal tidak menjadi sebuah masalah. Tetapi bagaimana kita tahu berterima kasih, dan berapa sering kita tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kalau guru tidak tahu berterima kasih kepada saya, nggak jadi masalah. Saudara ya, Pak Pendeta doain, Pak Pendeta ya, saya belum dapat pekerjaan Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta doain. Ya saya doain. Setiap hari saya berdoa khusus, hanya khusus beberapa orang. Saya kalau berdoa kan grup Papan Mas, ya, jemaat Papan Mas, jemaat Belah Bekasi, jemaat Babelan, ya, grup sekolah, grup apa itu, dosen-dosen, ya, termasuk dalam tanda kutip grup orang-orang baik. Orang-orang baik itu orang-orang telah berbuat sesuatu kepada saya. Tuhan berkati mereka akan memperhatikan hamba. Sebagai ucapan syukur, setelah dia dapat kerja, dia hilang begitu, nggak jadi masalah. Tapi dia yang udah bekerja Tuhan, sebenarnya sudah bekerja Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, dia datang, Pak Pendeta, saya berdoa, saya kepada Pak Pendeta pagi ini, sore ini Pak, supaya saya didoakan, supaya saya bisa dapat pekerjaan. Saya doain, ketika sudah, Pak terima kasih Pak, sekarang sudah di Amerika saya Pak. Dia kalau walaupun hanya ngirim 200.000, wah itu berharga sekali. Itu sangat berharga di tahun-tahun sulit, tahun 92 ribuan, tahun-tahun sulit. Ini anak tahu berterima kasih, tapi setelah kejadian BTC dulu, bom itu meledak sampai sekarang, saya tidak tahu, sudah pernah modal saya lagi. Sebagai ucapan syukur pada Tuhan, itu memberi. Nah persoalannya sejauh mana kita tahu berterima kasih kepada Tuhan atau tidak itu. Saudara tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, tidak jadi masalah. Tetapi kepada Tuhan yang memberkati, yang memberi nyawa, memberikan hidup kepada kita, yang mengasihi saudara, melindungi, menjaga, memelihara, dan memberikan saudara hidup dalam segala kehidupan, belajar, dan kita harus belajar bersyukur dan bersyukur pada Tuhan, memberi tanggung jawab pribadi kepada sesama, keluarga, dan negeri. Tanggung jawab sesuatu yang harus kita lakukan. Coba kalau saudara punya orang tua di kampung, saudara janji 500.000 sebulan, gaji saudara 10-15 juta, saudara kirim 1 juta setiap bulan, tidak jadi masalah. Tetapi saudara
atau kita tidak kirim. Orang tua di sana lapar, orang tua dia tidak makan. Betapa kejamnya kita buat. Ada banyak orang kalau sama orang lain suka memberi karena dapat sanjungan, tapi dengan keluarga begitu pelit. Sama istri pun begitu pelit, sama anak pun begitu pelit, tapi kepada orang yang bisa kasih. Tanggung jawab pribadi kita pada sesama. Kalau saudara berjanji memuliain seseorang, bayar, kasih, itu tanggung jawab memberi. Kalau dia sampai saudara seenaknya, saudara tidak kirim, orang itu tidak bisa kuliah, terus dia keluar, masa depannya hancur, saudara berdosa, kita berdosa kepada kita. Demikian juga tanggung jawab kita pada gereja. Betapa saya egois. Oleh sebab itu mari kita mengerti ada kewajiban kita yang kita berikan bukan untuk seseorang, tetapi di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kami perlu Engkau, haleluya, haleluya. Ku percaya. dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat Tuhan sekarang sampai Maranatha sudah datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.